kita boleh menguasai diri kita ini supaya kita ini tetap hidup dalam satu penguasaan kontrol, yaitu dalam diri kita untuk mengawal ya nafsu kita dalam hidup ini. Daripada apa? Salah satu adalah daripada buahnya. Wah, apa itu buahnya? Penguasaan diri, apa itu buahnya? Buahnya, saudara, adalah daripada perkataan kita. Kalau perkataan kita memberkati orang lain, ibaratnya kita memberi buah yang baik. Tapi kalau buahnya yang rusak, yang busuk, kira-kira apa yang keluar daripada mulut? Aduh, sakitnya tuh di sini. Ya, di sinilah. Ya, jadi kita belajar hari ini, kita belajar yaitu kualiti hidup seseorang itu, saudara, ya, dilihat daripada kemampuan dia untuk menguasai dirinya dari segi ucapan dan perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya saat kita marah, saat kita kecewa, saat kita dilukai, saat kita mengalami pergumulan yang sangat berat. Pertanyaannya, apakah yang akan keluar daripada mulut kita? Maka sangat penting penguasaan diri terhadap setiap kehidupan kita saat kita marah. Sebab saat kita marah akan menunjukkan siapa kamu yang sebenarnya. Saat kita beremosi, itu akan menunjukkan pribadi kamu yang sebenarnya. Apakah kamu seorang penyabar, atau kamu suka mengeluarkan kata-kata kutuk daripada mulut mengutuk orang lain? Saat itu akan nampak siapa kamu. Dan itulah buah roh yang akan keluar. Apakah kita memberkati, ataupun kita mengutuk, ataupun terus kita mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakiti hati orang lain. Ya, lebih berhati untuk bercakap. Kita ini adalah karena Roh Kudus itu adalah pimpinan kita, saudara. Sebab Roh Kudus itu tinggal di dalam setiap kita sekarang ini. Setiap lidah, setiap mulut yang mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, dan saat itu Roh Kudus sudah ada di dalam pribadi saudara dan saya. Maka di dalam Mazmur 4 ayat 4 berkata, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Semua katakan jangan berbuat dosa. Marah itu boleh. Semua katakan marah itu boleh. Marah itu boleh, tapi tidak buat dosa. tapi tidak boleh. Wow, marah boleh, tapi tidak boleh buat dosa. Amen. Ya, marah boleh. Marah itu marah. Semua orang punya hak untuk marah. Tapi jangan sampai berbuat dosa. Maksudnya salah satu apa? Tangan ini jangan sampai. Marah itu semua orang punya hak, tapi jangan sampai kita berbuat dosa. Berkata-kata dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Apa kata firman Tuhan? Marah itu ada hak, tapi tetaplah berkata-kata di dalam tidurmu. Bawa pergi tidur sana. Apalah Tuhan, ampunilah saya, ampunilah dia, tapi tetap diam. Berbanding kita marah di depan orang, lalu kita mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Jadi apabila kita mengeluarkan kata-kata saat kita beremosi, saya sangat percaya jarang orang mengeluarkan kata-kata yang manis saat dia marah. Saya percaya di sini tidak ada, tapi di tempat lain ada banyak. Di sini orangnya baik-baik, manis-manis. Ya, memang kalau saya khotbah di tempat lain, saya berkata orang Grace Pucung itu semua manis-manis. Tidak ada yang jahat, semuanya bagus-bagus. Ya, jadi kita ini, saudara, kita kena di dalam firman Tuhan ini kita belajar, ya, belajar tentang pengendalian diri, yaitu penguasaan diri, yaitu memenangkan diri sendiri, saudara. Ya, menenangkan bagaimana kita boleh bersabar dalam menghadapi semua yang boleh mengganggukan emosional kita, saudara. Sehingga kita boleh saja memaki hamun orang lain, ya. Boleh saja kita mengeluarkan kata-kata kesat terhadap orang lain, saudara. Itulah tujuannya penguasaan diri, yaitu pengendalian ini. Dalam pergaulan kita banyak yang boleh menimbulkan masalah, tetapi untuk menyelesaikannya susah. Untuk
menyampaikan kata-kata emosi kita, rasa tidak puas hati kita, rasa sakit hati kita, itu sangat senang, saudara. Itu paling mudah diucapkan. Mengutuk orang paling mudah untuk diucapkan, tetapi menyelesaikannya adalah perkara yang sangat sulit. Kenapa? Sulit untuk minta maaf, sulit untuk mengampuni. Kita sulit untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Makanya banyak orang hanya senang untuk berkata-kata yang tidak bagus, tetapi untuk menyelesaikannya terlalu susah. Amsal 26 ayat 18 hingga 19, dia berkata begini, seperti orang gila menembak panah api pada panah dan maut, demikian orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Seperti seorang gila, dia melepaskan panah. Itu panah entah mana-mana pergi, tapi terkena. Saya hanya gurau sajalah tadi. Saudara, gurau itu bukan tidak boleh. Bergurau senda itu boleh. Tetapi kalau kita terlalu banyak bergurau, kadang-kadang membuat orang tersinggung, kadang-kadang membuat orang sakit hati, kadang-kadang membuat orang panas hati. Di dalam gurau senda, di tempat kerja saudara, kadang-kadang kita banyak memperlikan orang. Kadang-kadang kita banyak memperkatakan tentang fisikal seseorang. Lalu kita ketawa, hahaha, dia itu begini, semua teman-teman ketawa. Pertanyaan saya saudara, itu sebenarnya tidak baik. Ya. Kenapa? Kita mentertawakan apa yang tentang fisikal kelemahan seseorang. Lalu ramai kawan-kawan terbahak-bahak ketawa. Lepas itu kita ketawa. Kita berkata bahwa itu hanya gurauan senda. Satu kali mungkin tidak apa. Tapi kalau kita kebiasaan membuat hal sebegini saudara, akan membuat orang sakit hati, kecewa, merasa dalam dirinya kelemahan, ya, fisikal dia. Jadi dia merasa bahwa terluka hatinya. Maka firman Tuhan di dalam Amsal ini berkata demikian saudara. Seperti seorang gila yang melepaskan panah, ya. Lalu kita berkata, maka di dalam Yesus, waktu dia mengajar murid-muridnya, tidak ada kata-kata Yesus yang lawak-lawak. Ada saudara terbaca dalam Yesus bersama dengan muridnya, lalu Yesus buat lawak dan semua muridnya tidak ada saudara. Yesus itu sangat tegas, karena Yesus tidak mau buat yang lawak, yang membuat ketawa, karena dia itu serius. Karena setiap kata yang keluar itu adalah firman. Jadi seharusnya firman itu harus tegas, iya dan amin, ya, supaya firman itu menusuk kepada setiap kita, ibaratkan pedang yang bermata dua yang memisahkan daging, sum dan tulang dan setiap sum ada dalam tubuh kita. Itulah firman Tuhan itu. Jadi gurau senda itu boleh. Ya, ketawa-ketawa itu boleh, tapi jangan selalu, karena itu akan menyakitkan hati orang dan membuatkan orang tersinggung oleh karena kita tertawa. Kita tertawa itu seronok, tetapi yang merasakan orang yang kita tertawa itu dia tidak senang. Ya, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Itu kata Mazmur. Ya, supaya kita menjaga diri supaya jangan kita berdosa dengan lidah. Semua katakan lidah kita. Lidah kita ini sangat senang untuk bercakap-cakap. Berkata-kata itu, lidah ini pong 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 pong. Semua boleh. Tapi yang menerima, yang mendengar itu, aduh, luar biasa katanya. Jadi ada satu pepatah yang mengatakan diam itu adalah emas. Kenapa diam itu adalah emas? Bukan bermakna kita seharusnya mendiam, tetapi kalau kita bijaksana, ada masanya kita perlu diam dalam setiap apa yang kita dengar. Jangan menyampaikan sesuatu yang tidak benar dari sumber yang salah. Kadang-kadang kita ini terlalu cepat menyampaikan, ya, info, maklumat, setiap apa yang kita dapat berita yang tidak tepat, ya, yang tidak dari sumber yang benar, saudara. Itu pun tidak benar, ya. Jadi pepatah mengatakan diam itu adalah emas. Kadang-kadang saudara, di dalam Amsal 17 dia berkata begini, pentingnya sikap berdiam diri sehingga orang bodoh pun akan disangka bijak.
kalau ia berdiam diri dan disangka berpengertian kalau ia menutup bibirnya. Wow. Saudara tahu apa? Orang yang berdiam diri itu kadang-kadang kita katakan mereka itu orang bijak. Walaupun pada awalnya orang itu memang bisu contohnya. Tapi kalau dia berdiam diri, kita sangka dia bijak, kata Amsal. Kenapa? Dia tidak mengeluarkan kata apa-apa. Jadi orang bijak itu dia selalu kontrol mulut dia. Penguasaan diri itu penguasaan daripada perkataan dia. Dia tidak mau berkata tentang sesuatu perkara yang tidak baik. Jadi Amsal berkata, orang yang mendiamkan diri disangka kadang-kadang menjadi orang yang bijak. Kenapa? Selagi dia belum buka mulut, kita tidak tahu dia siapa. Tetapi ketika dia sudah buka mulut, baru kita sudah mengenal siapakah dia. Wah, ada orang lambat dia buka mulut. Sekali dia keluarkan perkataan, wah, saya hari ini sangat diberkati. Ada orang terlalu cepat berkata-kata, terlalu cepat mengeluarkan mulut. Tetapi saudara, daripada setiap kata-katanya itu, kita sudah boleh menilai apakah yang keluar berkat ataupun apakah yang keluar itu sesuatu yang menyentuh ataupun yang menyakiti hati kita. Daripada situ kita menilai bijaknya seseorang itu. Jadi itulah yang dikatakan Amsal supaya kita sentiasa bijaksana, ya. Yang kedua, penguasaan diri adalah dalam segala hal. Yang kedua adalah dalam segala hal, maksudnya dalam segala perkara, segala aspek. Rasul Paulus dia pernah berkata demikian, ya. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, ya, itulah yang aku perbuat. Nah, saudara, banyak kita ini kadang-kadang yang kita tidak sadar kita perbuat. Kadang-kadang kita benci dengan sesuatu dosa, tetapi kadang-kadang tanpa disadari rupanya dosa yang kita buat. Jadi kita ini ada yang kita menyangka bahwa kita berbuat yang baik, tetapi rupanya kita itu berbuat yang tidak baik. Contoh, saya nak bagi contoh. Contohnya, kadang-kadang kita dalam keseronokan kita berjumpa dengan seseorang, rupa-rupanya kita memperkatakan tentang seorang kepada dia, yaitu gosip. Oh, saya baru jumpa dengan dia. Oh, kamu kenal ke orang dia? Oh, kenal. Itu orang jiran saya. Oh, dia cakap begini mana? Sebenarnya dalam keseronokan kita saling mengenal, rupanya kita tidak tahu yang kita gosip tentang orang lain, saudara. Rasul Paulus berkata dengan apa yang rupanya yang aku benci, tetapi rupanya apa yang aku benci itulah yang aku buat. Jadi apa yang kita tidak sadar dalam perbuatan kita, kadang-kadang itu yang kita buat. Itu memang terjadi dalam kehidupan kita. Maksudnya dalam pelajaran kita hari ini, pengendalian itu, bagaimana kita mengawal, kontrol tentang perkataan kita dan mulut kita. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 5 dia berkata demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanmu. Rupa-rupanya saudara, di dalam orang yang menguasai diri itu ada kesabaran. Semua katakan kesabaran. Ya, rupanya di dalam penguasaan diri itu perlu ada banyak sabar. Terutamanya kita yang bekerja, ya, perlu bersabar. Dari jalan saja kita sudah mulai bersabar. Kita belum sampai lagi di tempat kerja, tahu? Di jalan saja kita sudah maki orang. Tiba-tiba ada orang potong. Woi, potong rapat lagi tuh. Ingat bapak punya jalan nggak? Kadang-kadang saudara, kita belum sampai tempat kerja lagi, baru kita di jalan saja sudah kita kadang-kadang melepaskan perkataan. Apalagi tentang makan. Oh, ada orang makan saudara, cerewetnya sudah dibagi yang bagus, cerewet. Dia kata tak boleh makan lah, ya. Jadi saudara, kita harus ada penguasaan diri dalam lakukan. Maka kita orang Kristen, kita orang ini diajar untuk berpuasa. Dulu sebelum saya mengenal berpuasa, setelah saya
melakukan puasa, baru saya tahu bagaimana harus menahan lapar, dan sepanjang hari bagaimana kita harus bersabar itu tidak makan. Sebab dulu saya pernah bergaduh tentang makan. Sebab orang panggil saya kerja, saya tengah makan, orang itu panggil saya sekarang juga mau kerja. Saya kata, ini time saya makan. Kamu tidak hormati saya makan. Nah, ini mau cepat. Ya cepat. Kamu tahu saya apa? Saya ambil itu pinggan mangkuk yang saya makan itu saya balik depan dia sekarang. Saya marah sekali sebab dia. Setelah saya sudah berpikir sekarang bahwa setelah saya berpuasa, kadang-kadang saya renung balik perbuatan-perbuatan seperti itu. Rupanya itulah pentingnya kita menahan nafsu semasa kita berpuasa itu. Kita lapar, kita sabar, dan menahan waktunya makan. Jadi kalau ada orang ganggu kita masa makan, kalau saudara ada berpuasa, sudah tahu bahwa berpuasa itu menahan diri daripada nafsu makan. Jadi boleh sabar, saudara. Nah, kalau dulu saudara, saya kalau bekerja dengan sesiapa, saya sangat cepat emosi. Dan terlalu banyak saya mau bergaduh dengan orang supervisor kah, manajer kah, sampai office tempat orang bawa saya, saudara, saya pukul itu meja. Bos, apa semua ada sana? Sekarang saya baru pikir balik, rupanya saya yang salah. Bukan, pada masa itu saya menyalahkan semua orang. Saya salahkan supervisor lah, kenapa dia lapor kepada manajer, sehingga manajer lapor kepada bos besar, dan bos besar panggil pergi office untuk settlekan. Di situ pun mau gaduh. Jadi sebenarnya ya tidak ada penguasaan diri ya. Jadi ketika saya sudah menyadari bahwa hal itu rupanya dalam apa saja pun penguasaan diri itu sangat penting. Kamu menjadi seorang cikgu, kamu bekerja di pejabat, kamu bekerja di site construction, di mana-mana, di kilang, itu semua perlu kesabaran. Sebab di sekeliling kita, saudara, bukan orang yang seiman. Sekalipun ada orang yang seiman, itu hanya sedikit saja, saudara. Dan kita perlu ada penguasaan diri. Semua katakan penguasaan diri. Nah, itulah pentingnya penguasaan diri, saudara. Menguasai diri kita dari keinginan hawa nafsu, saudara. Ya. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 9 berkata, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Dengar baik. Siapa yang disuruh kawin di sini? Orang yang sudah berkawin atau yang belum kawin? Iya, belum. Bagi yang belum kawin, ya, yang sudah berkawin, tutup telinganya sidang. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, saudara, bagi mereka yang belum berkawin ataupun yang sudah ibu tunggal ataupun yang sudah duda, itu kalau mereka tidak boleh kawal nafsu, mereka di firman Tuhan katakan lebih baik berkawin. Daripada apa? Daripada nafsu kita tidak dapat kontrol, kita tidak dapat menguasai diri kita, kita menjadi apa orang kata? Pelacur. Benar. Kita tidak perlu, ini firman Tuhan, yang saya sampaikan firman Tuhan. Karena lebih baik kawin daripada apa? Daripada menjadi buah mulut orang. Saya semalam tengok dia dengan itu. Ini hari lain lagi, besok lagi, lain lagi. Nah, jadi kan apa yang terbaik adalah lebih baik kawin, saudara. Itu kata firman Tuhan. Supaya kita boleh menguasai diri kita. Jangan sampai. Nah, kuncinya adalah berjaga-jaga. Supaya kalau kita tidak dapat menguasai diri kita, saudara, memang kita tidak boleh berdoa. Makanya di dalam Matius 26 ayat 41 berkata, kuncinya adalah berjaga-jaga dan berdoa, sebab roh penurut tetapi daging lemah. Ya. Memang roh kita ini coba untuk berkata, ya boleh, saya akan usahakan, tetapi daging kita ini lemah, saudara. Nafsu tetap menguasai kita. Ya. Kadang-kadang kita bercakap tentang roh kita ini bersemangat. Oh, semuanya saya, tidak apa-apa, tidak ada apa-apa masalah pun. Tidak ada apa-apa masalah. Tetapi besoknya, dengar lagi, masih lagi hal yang sama. Ulang lagi. Dia kata, tak apa, boleh saja. Nah, itulah. Roh kita boleh, tetapi daging kita lemah. Semua katakan daging kita lemah. Maka pentinglah kita dalam penguasaan diri. Titus 2 ayat 6 berkata demikian.
Juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Mari anak-anak muda lambaikan tangan. Mana anak-anak muda? Yud, mana? Oke, baca bersama-sama anak muda. Baca bersama-sama dengan saya. 3, 2, 1. Demikian. Orang-orang muda jelas sedikit. Nanti ingat orang tua. Orang-orang muda. Nasihatilah mereka itu tukar dengan saya. Supaya saya menguasai diri dalam segala. Ini penting, ingat ya, karena kita menguasai diri dalam segala hal. Anak-anak muda, ya jangan terlalu beremosi, ya jangan terlalu main game. Itu pun penguasaan diri. Main game sampai pagi sehingga lambat pergi kelas, lambat datang gereja. Main game sampai pukul 3, pukul 4 baru nak tidur. Nak bangun pukul 9 nak pergi gereja sudah tak boleh sekarang. Jadi ada penguasaan diri ya. Supaya jangan nafsu game itu terlalu kuat sehingga saudara tidak boleh menguasai diri. Dengar baik anak muda. Ada amin? Ya, dengar baik anak muda ya. Jangan terlalu banyak. Ya, menguasai diri untuk apa? Menguasai diri supaya kita boleh berdoa tadi seperti kita. Ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Apabila kita sudah menjadi tenang, baru kita boleh berdoa. Tidak ada orang boleh berdoa dalam emosi, saudara. Karena kalau kita berdoa dalam emosi, memang kita akan berkata, Tuhan cabut saja nyawa orang itu. Ya kan kita tengah marah. Mana boleh berdoa? Harus punya masa tenang. Sudah beres semuanya, baru berdoa. Ampunilah dia Tuhan. Iya, kalau kita tengah marah-marah, Tuhan, kalau boleh cepat-cepat cabut. Itu tengah marah. Jadi kita ini perlu ada penguasaan diri dalam segala sesuatu. Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Ya, karena kita tahu bahwa daging kita ini sangat lemah sekarang. Ya, yang ketiga setelah Allah, apakah ciri orang yang dapat menguasai diri itu? Ya, menguasai diri itu seperti seorang pahlawan. Ya, kata Amsal berkata demikian. Ya, penguasaan diri itu seperti seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32 berkata demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Wow, ada arti sabar lagi di sini. Rupa-rupanya orang yang dapat menguasai diri itu adalah orang yang punya kesabaran. Ada amin saudara? Jadi kita salah satu tadi di dalam buah roh Galatia 5 ayat 22 tadi yang berkata 9 buah roh apa dia? Kasih, sukacita, panjang sabar. Itu tadi yang saya petik ini tadi yang terakhir dalam ke-9 buah roh yaitu penguasaan diri. Masih ada 8 lagi buah roh akan dibahas selepas ini. Hanya bahas tentang penguasaan diri saja dulu. Ya. Jadi melebihi seorang yang merebut kota. Jadi orang-orang yang merebut kota itu sebagai seorang pahlawan. Demikianlah orang yang dapat menguasai dirinya, karena dia menjadi seorang pemenang dan boleh menawan setiap bandar raya dan meruntuhkan segala benteng, karena dia adalah orang yang sabar. Demikianlah orang yang dapat menguasai dirinya, kata Amsal ya. Kalau orang yang tidak dapat menguasai diri, apa akan terjadi? Apa kata Amsal kalau orang yang tidak dapat menguasai dirinya? Amsal 25 ayat 24. Orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya, saudara. Roboh temboknya di sini orang yang tidak dapat menguasai dirinya seperti roboh temboknya, yaitu rumah tangga kita boleh hancur kalau kita tidak dapat menguasai diri kita. Hanya satu perkataan lalu minta cerai. Lepas talak 1. Gara-gara baru satu perkataan. Kalau 2, belum lagi sampai ke tentang makan saja sudah bergaduh, belum lagi ke bilik tidur, belum lagi tentang rumah, belum lagi tentang kereta. Kalau kita nak ceritakan ini seperti firman Tuhan katakan, seperti kota yang roboh temboknya.
Sikit-sikit gaduh. Pasal kereta gaduh, pasal rumah gaduh, pasal masakan gaduh, pasal apa? Kelambu gaduh. Di sini masih ada yang pakai kelambu? Hah? Orang kata gara-gara nyamuk, kelambu yang dibakar. Hanya karena nyamuk. Nyamuk dia tidak boleh saja dia sebutkan nyamuk, tapi yang dia bakar apa? Kelambu. Inilah seperti kota yang temboknya runtuh. Tidak boleh menjaga rumah tangga. Jadi harus ada penguasaan diri dalam setiap kehidupan kita supaya kita boleh menjaga keluarga kita. Semua katakan menjaga keluarga kita. Jadi perlu bapak-bapak, ibu-ibu, perlu ada penguasaan diri di dalam rumah tangga kita. Bagaimana nak menjadikan ianya harmonis, satu surga yang kecil ada di bumi ini. Ada amin saudara? Saya bersama istri jarang bergaduh. Jarang bergaduh. Saya tidak pernah tampar dia. Kalau bergaduh mulut itu biasa, saudara. Itu firman Tuhan katakan, gaduh itu boleh, tapi jangan sampai tangan. Itu berdosa. Jangan sampai cekik istri, geram. Kalau ada anjing di sebelah boleh cekik anjing. Tapi istri jangan cekik. Ada men? Anak-anak muda juga sama. Kalau dari kita berpacaran, baru kita saling mengenal, orang kata cinta monyet saja, sudah ada yang mulai mau ketuk-ketuk, hati-hati kamu. Hati-hati dengan pasangan anak muda. Baru kita tengah dating, dia sudah geram, dia main, ini jangan, saya begitu. Yang begini lebih baik pisahkan saja. Panggil dia, pulangkan saja. Karena kalau sudah kawin lagi tuh apa yang ada pada tangan. Ini banyak terjadi saudara. Saya rumah di flat ya. Jadi berbagai-bagai rumah tangga kita boleh dengar pergaduhan. Jadi suara-suara pergaduhan orang kita boleh dengar. Ini rumah flat tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Jadi suara-suara orang, pergaduhan rumah tangga, permasalahan rumah tangga kita boleh dengar. Dengar saja kita pun ada yang berkata sampai ngeri kita dengar saudara. Jadi itulah seperti kota yang roboh temboknya. Itu orang yang tidak dapat menguasai diri saudara. Ya, kenapa ada banyak yang tidak dapat menguasai diri? Karena mereka kecewa. Kecewa dengan apa? Kecewa dengan perkataan kata-kata. Maka kita tidak terlalu percaya dengan kata-kata manusia. Kita harus percaya dengan firman. Firman Tuhan itu iya dan amin, dahulu, sekarang, dan selamanya. Iya tetap iya dan iya tetap amin. Tuhan tidak pernah berdusta dalam janjinya. Tapi manusia, kalau dulu dia bilang, saya sayang kamu, saya cinta kamu. Kalau kamu sekarang coba tagih, kan dulu kamu kata kamu sayang saya. Itu kan dulu. Sekarang lain. Kan sakit hati kita. Jadi hati-hati saudara. Ya, dalam percintaan ini biasalah saudara. Baru semalam kata I love you, ini hari sudah saya lupa you. Aduh. Ya, ini semua boleh terjadi. Masa muda kita mengalami hal banyak sakit hati itu mudah-mudi. Sakit hati itu ada baik kita belajar dari sakit hati juga. Itu sebagai memberikan kita kekuatan untuk meneruskan hidup ini. Kalau kamu tidak pernah sakit hati, tidak ada yang mengecewakan kamu. Apabila kamu sudah bertumbuh menjadi orang yang dewasa, satu kali kamu sakit hati, kamu terus mau minum racun dan terus mau kasih. Kenapa? Tidak pernah rasa sakit hati. Tapi daripada cinta monyet, I love you lah, I love you lah, I lupa you lah. Ini biasa, main-main permainan. Kita sudah ada satu persiapan di dalam diri kita bahwa rupanya banyak orang berbohong dalam dunia ini. Walaupun nampaknya manis-manis, senyum-senyum, baru semalam ini hari sudah berkata lain. Jadi kita belajar daripada kita merasa shock sendiri, saudara. Oh, saya dikata paling sayang, paling cantik dalam dunia ini. Saya dikatakan tidak ada perempuan lain, tidak ada lelaki lain, hanya saya satu. Bangga diri, saudara. Bangga diri apabila putus cinta. Wow, saatnya dunia ini gelap. Tidak punya harapan lagi. Sekali lagi berkata, kan dulu kamu kata saya yang paling cantik. Itu kan dulu. Lain sekarang. Jadi kata-kata manusia itu boleh terjadi demikian. Manusia itu
mudah melepaskan kata-kata. Maka kita perlu jaga penguasaan diri ini. Matius 13 ayat 25 dan 26 berkata, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih di ladang antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulailah berburil, nampaknya jugalah lalang itu. Ketika kita mau berbuat baik, kata orang, ketika kita mau baik-baik saja datang ke gereja, ingat-ingat di gereja ini semua orang kudus-kudus. Oh, ingat semua, rupa-rupanya ada kudis di sini. Ya, jadi ketika orang firman Tuhan berkata, ketika orang mau menabur gandum itu, datanglah si iblis, ya, bawa benih lalang, lalu lalang itu tumbuh. Ketika kelihatan rupanya lalang tumbuh juga itu gandum, tumbuh juga lalang. Tetapi selalunya pepatah ini dikatakan di orang Asia sini bahwa tanam padi tumbuh lalang, tanam lalang padi tak tumbuh. Tapi kalau tanam padi tumbuh lalang. Begitulah. Ketika kita mau berbuat baik, ada saja yang mau memperkatakan tentang kita. Ada saja iblis yang bekerja. Jadi itulah, maka kita perlu hati-hati dalam setiap apapun. Jangan terlalu percaya kata-kata manusia, ya, karena manusia boleh menyakiti. Oh, apalagi lihat saya pastor, namanya mungkin pastor ini memang orangnya yang kudus-kudus. Saya punya kelemahan, saya punya kekurangan, saya punya. Jadi kita hanya manusia. Saya bukan malaikat, saudara, yang menyampaikan semuanya yang baik-baik, manis-manis. Jadi memang ada kata silap, ada kata kelemahan, kekurangan itu pada setiap manusia. Maka jangan terlalu percaya kepada manusia, percaya kepada Tuhan. Semua katakan percaya kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Manusia boleh menyakiti hati kita, boleh melukai. Ya, itulah manusia. Jadi di dalam dua serangga ada dua mata, ya. Ada dua mata. Satu mata lalat, satu mata lebah, saudara. Jadi mata lalat, sekalipun kamu berkata kepada lalat, di sini ada satu kuntum bunga yang sangat cantik dan indah, baru saja. Lalat tidak terpengaruh, saudara. Dia tetap mencari yang busuk. Itu mata lalat. Tapi mata lebah, di mana ada kuntum bunga yang mekar, yang baru saja keluar, disitulah lebah menghisap madu untuk membawa, menjadikan dia sarang madu. Tetapi kalau lalat, saudara, dia akan daripada satu yang busuk bawa kepada busuk yang lain, dan menjangkiti kuman kepada kuman yang lain. Dan apabila dia bawa kuman itu datang kepada kita punya makanan, maka kita pun termakan daripada kuman tersebut. Itu menyebarkan yang busuk. Jadi kita ini diajar untuk menjadi mata lebah. Semua katakan mata lebah. Mata lebah. Jangan seperti mata lalat. Jangan. Tengok kiri kanan, ada mata lalat tak? Di sini tidak ada kan? Di sini tidak ada. Semua katakan di sini tidak ada. Di sini semuanya mata lebah. Mata lebah itu yang tahu madu. Kalau mata lalat itu, saudara, dia busuk, bawa penyakit. Ya. Sudah gosip sini, dia bawa pergi gosip sini lagi. Sudah sini, dia gosip lagi ke sini. Itu menyebarkan penyakit, saudara, virus, ya, lebah. Jadi kita tidak digalakkan untuk menjadi seperti mata lebah, tetapi seperti mata lebah, jangan seperti mata lalat, saudara. Nah, seperti orang berbuat baik, pasti ada orang juga yang menyalahkan. Ya, setiap orang yang berbuat baik itu pasti ada orang yang seperti kita tanam tadi, padi akan tumbuhnya lalang. Tapi bila kita tanam lalang, padi tidak tumbuh. Jadi kita jangan terlalu bangga dengan kata-kata orang dalam hidup kita sekarang. Kalau kita bangga dengan kata-kata manusia, itu yang membuatkan kita terluka dan kecewa sekarang. Ya. Sekalipun kita direndah, tidak mungkin menjadi sampah. Disanjung, tidak mungkin jadi rembulan. Maka jangan risau apa kata orang. Sebab setiap orang yang membaca dengan pemahaman dan pengalamannya yang berbeza. Teruskanlah melangkah selama engkau ada di jalan yang benar, saudara.
Meskipun kebaikan kita tidak selalu dihargai, tidak perlu sibuk-sibuk menjelaskan siapa kita sebenarnya. Ya, sebab yang menyukaimu tidak perlukan itu, dan yang membencimu tidak perlukan itu, saudara. Jadi kita ini kalau disanjung, jangan sok sendiri, karena disanjung tidak mungkin jadi rembulan. Suatu hari kita dicaci, tidak mungkin menjadi sampah. Ya, jadi jangan mudah disanjung dan dipuji. Dipuji itu jangan terlalu shock, saudara. Saya beritahu. Sebab ada orang yang memuji, ada orang yang mencaci. Kita ambil jalan tengah-tengah. Saya suka ambil jalan tengah-tengah. Saya tidak suka juga kalau orang terlalu puji. Sebab tidak mungkin jadi rembulan. Dan kalau saya dimaki, tidak mungkin saya menjadi sampah. Kita punya kekuatan masih ada. Ya. Sebab kita bukan mau mencari siapa yang baik, tapi kita mau mencari siapa yang benar. Amin, saudara? Ya, hidup ini bukan tentang siapa yang berbuat baik, tetapi hidup ini adalah siapa yang berbuat benar dan berkenan kepadanya. Jika dizalimi orang, jangan berpikir untuk membalas dendam, tetapi berpikirlah untuk membalas dengan kebaikan. Karena Roh Kudus ada dalam setiap kita, lebih besar daripada roh yang ada di luar sana, saudara. Dan tanamkan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan hidup benar. Sebagaimana juga kita dapat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Hidup ini bukan saja untuk berbuat baik, tetapi harus hidup benar. Semua katakan hidup benar. Hidup benar. Ya, berbuat baik itu orang luar sana pun boleh berbuat baik. Baik dengan kawan, baik dengan tetangga, jiran, neighbor, semua boleh baik. Tapi hidup benar tak boleh cari. Maka kita ini bukan saja mencari siapa yang hidup baik, tetapi kita ini mencari siapa yang hidup benar di mata Tuhan dan melakukan kebenaran firman. Maka kita adalah orang-orang yang dapat menguasai diri kita. Ada amin, saudara? Ya, yang seterusnya, saudara, jangan pedulilah apa orang katalah. Orang kata inilah tentang kamu menyakiti. Saya sudah dengan dia, oi sudah baik-baik tahu. Tiba-tiba dia WhatsApp saya begini. Sakitnya hati saya baca WhatsApp dia. Saudara jangan peduli. Orang kata buah yang busuk ada di pokok tak perlu usik, saudara. Dia akan jatuh sendiri suatu hari. Amin. Tidak perlu jolok buah yang busuk kalau dia masih di pokok. Dia akan jatuh sendiri. Tidak perlu peduli apa kata orang di sekelilingmu yang bekerja dengan kamu. Suatu hari dia akan malu sendiri, saudara. Tidak perlu. Kalau ada buah busuk di pokok, biarkan saja. Jangan dipetik, nanti akan jatuh sendiri. Begitu juga kalau ada orang yang busuk hati kepada kamu, tak perlu marah. Sabar saja. Suatu hari dia akan jatuh sendiri. Haleluya. Ya, kita punya iman kekuatan untuk kita terus berdiri. Kalau kita hanya nak mendengar kata orang, nak mendengar apa kata orang terhadap kita, memang kita mudah kecewa, saudara. Kita mudah terluka. Di dalam tubuh kita ini ada banyak air. Saat kita terluka, saudara, saat kita luka, yang keluar bukan air, yang keluar adalah darah. Dalam tubuh kita ini, saudara, ada hati, ada jantung, ada banyak darah. Tapi saat kita terluka, hati kita terluka, bukan darah yang keluar, air mata yang keluar. Itulah kehidupan kita. Maka jangan dengar kata orang. Hiduplah karena firman Tuhan. Semua katakan amin. Ya, kita hidup dengan firman Tuhan, jangan dengar kata orang. Karena kalau kita dapat menguasai diri kita, kita mendapat mempertahankan, ya, supaya kita bukan seperti tembok yang mudah runtuh. Kita tetap menjaga keluarga kita menjaga gereja kita menjaga masyarakat kita menjaga negara kita Malaysia. Kitalah menjadi contoh dan teladan yang baik, saudara. Karena kita bukan hanya menceritakan tentang kebaikan, kita mau sampaikan kebenaran. Semua katakan kebenaran. Ini yang kita mau sampaikan. Dan firman Tuhan sampai di sini. Mari tutup mata. Saya akan berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kami belajar tentang penguasaan diri pada pagi hari ini.
Dan kami belajar tentang banyak perkara tentang penguasaan diri, bagaimana kami menjaga nafsu, bagaimana kami menguasai daripada perkataan, perbuatan, dan juga mata kami, dan juga Tuhan tingkah laku kami, karakter kami. Ya, jadi semuanya kami perlu jaga. Tuhan tolong kami, kemampuan kami terbatas. Manusia kami kadang-kadang mudah didorong dengan nafsu, dan mudah terpedaya dengan keadaan, dan mudah disakiti oleh kata-kata orang, mudah tersinggung dengan perkataan orang. Tuhan, kuatkan kami agar kami tetap kuat, dan kami sudah belajar daripada penguasaan diri ini agar kami teruskan hidup ini dengan tetap hidup takut akan Tuhan, dan menggerakkan bahwa hidup ini bukan saja mau berbuat baik, tetapi hidup ini adalah hidup untuk berbuat benar di mata Tuhan. Jadi jadikanlah setiap kami menjadi anak-Mu yang hidup takut akan Engkau, dan selalu merenung siang dan malam firman Tuhan yang memberikan dorongan semangat kepada kami agar kami meneruskan hidup ini dengan kekuatan yang baru. Tuhan, berkati Grace Pucung, berkati setiap jemaat yang hadir pada hari ini, dan berkati setiap mereka yang juga tidak sempat mendengar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami terus doakan supaya pada masa yang akan datang kami tetap bersatu, kami tetap teguh, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Dan ada penyerahan. Kita ada satu penyerahan anak Gideon. Ya, mari saya akan mempersilakan Gideon dan istri dan anak mereka untuk maju ke depan. Ya. Jadi kita sambut luar biasa keluarga ini yang bersama kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ya, keluarga ini. Jadi kita juga ingin memperkenalkan ya keluarga yang baru ini. Ada mic? Ya. Ya. Oke. Ya, jadi sebelum itu kita harus kenal nama bapaknya, betul? Ya, boleh Bapak bergerak, siapa nama? Oke, nama saya Gideon anak Edi. Ini istri saya, Valoria, Ya. dan nama anak saya ini Emmanuel Gabriel Gawan. Wah, luar biasa. Bagus. Oke, terima kasih Gideon. Gideon seorang yang pahlawan. Anak dia adalah Emmanuel. Tuhan bersama dengan Gideon. Wah, luar biasa. Pandai dia gede. Oke, firman Tuhan berkata di dalam Lukas 18 ayat 15 hingga yang ke-17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi mereka mau menyerahkan anak mereka Immanuel kepada Tuhan, dan saya sangat bersyukur kepada bapaknya yaitu Gideon dan juga Valoria ya sebagai seorang ibu. Ya, kami sangat menyambut kamu dengan sangat bergembira hari ini karena dapat bersama-sama datang beribadah bersama dengan kami, dan sekaligus menyerahkan anak kamu Immanuel kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, jangan menghalang-halang anak kecil untuk datang kepadanya, sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Mari saya minta kalau boleh jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita sama sokong keluarga ini di dalam Tuhan. Dan saya meletakkan tangan di atas kepala dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa khususnya bagi anak kami Immanuel yang baru lahir dan juga kecil. Kami terus berdoa untuk dia. Firman Tuhan katakan, jangan menghalang-halang setiap anak kecil untuk datang kepadanya. Dan saya berdoa untuk Immanuel, dia tetap menjadi anak Tuhan, dan dalam umur hidupnya Tuhan, sampai dia menjadi orang yang besar dan dewasa, dia sudah mengerti dan dia sudah tahu bahwa Tuhan adalah kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada satupun jalan keselamatan yang lain.
Kami terus berdoa bagi keluarga ini, juga Gideon dan Valeria Tuhan. Kami terus berdoa menjadi bapak dan ibu yang terus menjaga anak mereka di dalam kasih karunia-Mu, dan memberkati mereka dalam pekerjaan, dan berkati mereka dalam rumah tangga mereka Tuhan. Karena kami percaya anak mereka ini Immanuel, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjaga dia sejak umur kecil, melindungi dia, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari hal-hal yang berbahaya, dijauhkan dari segala kuasa yang jahat. Kami terus menyerahkan Immanuel dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati Immanuel dan keluarganya. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Oke. Haleluya.